is a flower within my heart. Daisy, Daisy, planted one day by a glancing star, planted by Daisy Pearl. Daisy, if you're unsettled, I'm hungry. Big Mac Beef Rasher. Ini masih Big Mac nggak ya? Halo, kenalin namaku Sinta Sandiardita dari Prodi Akuntansi UIN Sunan Ampel, Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0804022131. Kali ini aku bakal bahas McDonald's. Nah, sebelumnya apa sih McDonald's itu? McDonald's merupakan perusahaan dengan model bisnis franchise atau waralaba. Franchise sendiri dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama antara pemilik merek dagang, produk, atau sistem operasional. Kerjasama ini didelegasikan kepada pihak kedua yang berhak mendapatkan izin untuk pemakaian merek, produk, serta sistem operasional tersebut dalam menjalankan sebuah usaha. Di dalam model bisnisnya, bisnis franchise memiliki dua buah elemen tetap, yaitu franchisor dan franchisee. Nah, sebagai pemilik bisnis franchisor memiliki peran untuk memberikan izin dan hak penjualan terhadap bisnis yang dimilikinya, meliputi merek dagang, produk, dan sistem operasional yang telah dibentuk. Sedangkan franchisee merupakan seseorang atau sebuah badan yang menerima hak penjualan dari pemilik bisnis waralaba setelah mendapatkan persetujuan demi meningkatkan keuntungan bisnis tersebut. Nah, ini visinya McDonald's, to be the world's best quick service restaurant experience. Jadi misi McDonald's ini menjadi restoran cepat saji yang paling berpengalaman, paling cepat melayani, dan terbaik di seluruh dunia. Untuk mencapai visi ini, McDonald's selalu menjamin mutu produk-produknya, memberikan pelayanan yang memuaskan, menawarkan kebersihan dan keamanan produk, serta nilai-nilai tambah lainnya. Bagi McDonald's, senyum konsumen adalah hal yang terpenting. Nah, kita lanjut ke misi dari perusahaan ini. Yang pertama yaitu menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawan McDonald's di setiap komunitas di seluruh dunia. Yang kedua, menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap konsumen di setiap restoran cabang McDonald's. Yang ketiga, terus mengalami perkembangan ke arah yang menguntungkan sebagai sebuah brand, serta terus mengembangkan sistem operasional McDonald's ke arah yang lebih baik lagi lewat inovasi dan teknologi. Kita masuk ke profil perusahaan. McDonald's merupakan restoran fast food terbesar di dunia, diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat. Dengan produk unggulan berupa burger yang dinamai Big Mac, McDonald's ini saat ini sudah punya restoran lebih dari 100 yang ada di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. McDonald's pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1991 dengan membuka restoran pertamanya di Sarinah, Tamrin. Pada 2009, PT Rexona National Food atau RNF yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Rexo Group menandatangani Master Franchise Agreement dengan McDonald's International Property Company yang memberikan izin untuk mengoperasikan semua restoran dengan brand McDonald's dan membuka restoran baru di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, PT RNF telah membuka sekiranya lebih dari 200 outlet McD yang tersebar di berbagai kota di Indonesia dan didukung lebih dari 14.000 karyawan di seluruh Indonesia. Melalui McDonald's, PT RNF Indonesia selalu berkomitmen penuh menyuguhkan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, menghadirkan kualitas makanan terdepan, serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini logo-logo McDonald's dari awal terbentuknya McDonald's hingga saat ini.
Nah, produk-produk dari McD kan banyak banget, mulai dari sarapan pagi, daging sapi, ayam, ikan, minuman, makanan penutup, Happy Meal, paket family, McCafe, dan camilan. Segmentasi dari McDonald's dapat dibagi menjadi 3, demografi, geografi, dan perilaku. Segmentasi geografi. Segmentasi budaya sesuai geografi adalah cara yang sangat efektif untuk menarik simpati calon pembeli. Contohnya, menu burger rendang yang diluncurkan saat kemerdekaan RI pada tahun 2017, atau paket nasi uduk MCD ayam suwir dan ayam gulai MCD, atau burger nasi goreng. Nah, manfaat dari segmentasi ini adalah pelanggan akan merasa didengarkan dan dihargai, serta brand dapat mempelajari bagaimana sih dan mengapa sih kelompok budaya tertentu itu berperilaku. Nah, segmentasi yang kedua adalah demografi. Demografi ini dari anak, pelajar, karyawan, keluarga yang menengah ke bawah, menengah ke atas, dan atas. Yang ketiga, segmentasi perilaku melalui fasilitas, pelayanan, dan menu yang menyesuaikan dengan segmentasi demografi pelanggan. McDonald's berhasil mengakomodir semua pelanggannya sesuai dengan karakteristik dan gaya hidup masing-masing agar semua pelanggan bisa merasa nyaman menghabiskan waktu di McDonald's. Contohnya, McCafe. McCafe ini mengakomodir kebutuhan pelanggan McDonald's yang menginginkan suasana yang lebih nyaman, sunyi, dan cocok untuk karyawan yang ingin melakukan pertemuan bisnis atau pelajar yang ingin mengerjakan tugas. Contoh lainnya yaitu playground. Playground ini buat anak-anak kecil yang juga ada di McDonald's untuk mengakomodir anak-anak yang datang berkunjung agar dapat bermain dengan nyaman. Nah, ada satu segmentasi psikografis juga nih. Sebagian besar pelanggan McDonald's didominasi oleh pelajar atau remaja kan. Dengan itu, McDonald's itu buat varian menu dan harga yang dapat dijangkau oleh para pelajar atau remaja ini. Nah, selanjutnya kita bakal bahas target marketing. McDonald's memiliki segmentasi pasar yang bisa dibilang umum, maka dari itu McDonald's menerapkan pemasaran tak terdiferensiasi. Dengan menerapkan pemasaran ini, McD memasarkan produknya secara massal pula dengan harapan mendapat pasar yang besar. Dalam hal ini McD memiliki keuntungan nih, karena produk McDonald's secara natural kan mempunyai branding image yang udah dikenal luas di masyarakat. Nah, target market dari McDonald's itu yang pertama anak dari 3 hingga 9 tahun. Karena McD kan menyediakan Happy Meal dengan paket mainan, menyediakan playground, dan paket acara ulang tahun. Yang kedua, pelajar dari umur 10 hingga 21 tahun. Kenapa? Karena McDonald's ini menyediakan McCafe atau situasi yang nyaman menjadi tempat nongkrong dan mengerjakan tugas. Situasinya nyaman dan jam operasional yang memungkinkan. Ya, yang memungkinkan ini mungkin yang dimaksud ini itu sebelum pandemi ya. Karena kalau udah pandemi kayak sekarang ini, jam operasional McD kan berubah. Lalu yang ketiga, karyawan dari 21 tahun ke atas. Kenapa? Karena McDonald's juga memiliki bersama dengan drive-thru dan ojek online seperti GoFood, Grab, ShopeeFood, atau McDelivery. Ini cocok untuk karyawan yang membutuhkan makan namun dengan waktu yang lebih efisien, dan McCafe sebagai tempat yang cocok untuk pertemuan kerja karena situasi dan suasana yang nyaman. Nah, target market yang terakhir adalah keluarga. Kenapa? Karena McDonald's menyediakan drive-thru, takeaways, McDelivery, paket Happy Meals, dan paket yang bisa menjadi pilihan saat berpiknik. Selanjutnya, strategi marketing. Apa aja sih strategi marketing yang dilakukan oleh McDonald's? Yang pertama, ada push and pull marketing. Dalam pull marketing, McD menarik pembeli dengan kampanye Make Up Your Mind. Kampanye ini menantang publik untuk menanyakan hal apa yang ingin mereka ketahui mengenai McD, dan McD akan menjawabnya secara jujur.
Lalu dalam push marketing, McD sering memberikan banyak diskon pada produk yang dipromosikan dan ditawarkan melalui iklan di media digital dan media cetak. Yang kedua ada branding strategy. Logo McD berakar pada sejarah dan strategi pemasaran yang sebenarnya. Logo The Golden Arch itu terbuat dari lengkungan emas yang membentuk huruf M. Secara keseluruhan, logo McD ini sudah jadi branding yang kuat dalam strategi pemasarannya. Lalu ada tagline I'm loving it. I'm loving it ini mempengaruhi khalayak setelah menonton iklannya. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan dan menambah jumlah konsumen agar mereka semakin tertarik untuk mengonsumsi produk-produk yang McD tawarkan. Lalu memiliki packaging yang unik dan hadiah produk yang menarik. Strategi marketing selanjutnya yaitu personal selling. McDonald's melakukan pemberitahuan perihal promo melalui email dan SMS berisi voucher sesuai tempat dan ketentuan yang berlaku. Yang strategi marketing yang keempat yaitu advertising. Nah, pada tahu kan kalau McDonald's baru-baru ini tuh kerjasama dengan BTS Meal. Langkah ini merupakan langkah yang tepat karena BTS sendiri memiliki branding image yang baik dan memiliki fanbase yang besar, sehingga membuat penjualan produk BTS Meal dan mungkin produk lain dari McD akan meningkat dan mendapatkan profit yang menjanjikan. Lalu ada direct marketing. McD menggunakan aplikasi McDonald's dan media sosial resminya yaitu Instagram dan Twitter untuk menyebarkan informasi secara langsung tentang promo terbatas, menjadi tempat kritik dan saran bagi konsumen, dan juga iklan sebagai salah satu strategi marketing McD untuk berpromosi. McD menggunakan TV, radio, media cetak, dan media sosial sebagai tempat promosi produknya. Strategi marketing yang terakhir adalah sales promotion. Dengan menerapkan sistem paket dan diskon untuk produk penjualan tertinggi. Promo lainnya adalah promo potongan harga dengan bekerja sama dengan bank-bank. Misalnya diskon potongan 40% dengan BRI atau diskon 60% dengan menggunakan pembayaran dengan kartu BCA. Nah, selanjutnya kita bakal bahas analisis keuangan McDonald's. Sebelum ke laba kotor, apa sih laba kotor itu? Laba kotor dapat didefinisikan sebagai laba yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi biaya variabel secara langsung terkait dengan pembuatan dan penjualan produknya atau penyediaan layanannya. Laba McDonald's untuk kuartal akhir 30 September 2021 sebesar 3.431 miliar US dollar, meningkat 18,13% dari tahun ke tahun. Laba kotor McDonald's untuk 12 bulan akhir 30 September 2021 kemarin adalah 12.099 miliar dolar, meningkat 22,97% dari tahun ke tahun. Lalu laba bersaham atau EPS McDonald's untuk kuartal akhir 30 September adalah 2,86 dolar per lembar sahamnya, meningkat 21,7 dari tahun ke tahun. Return of Asset atau ROE, pengembalian aset 12 bulan terakhir McDonald's adalah 14,1%. Pengembalian aset McDonald's untuk tahun fiskal yang berakhir 2016 sampai 2020 rata-rata 14,4%. McDonald's beroperasi dengan mengembangkan rata-rata aset sebesar 15% dari tahun fiskal yang berakhir Desember 2016 hingga 2020. Melihat kembali 5 tahun terakhir, pengembalian aset McDonald's memuncak pada Desember 2018 sebesar 17,8%. Pengembalian aset McDonald's mencapai level terendah 5 tahun pada Desember 2020, yaitu sebesar 9,4%. Pengembalian aset McDonald's menurun pada 2009, yaitu 15% sampai
minus 15,6%, dan 2020 9,4% menjadi 37%, dan meningkat pada 2016 dari 13,6% menjadi 8,3%, 2017 16% menjadi 17,9%, dan 2018 dari 17,8% menjadi 11%. Return of Equity atau ROE. Pengembalian ekuitas McDonald's Corporation atau ROE adalah minus 99% dibandingkan ROE industri retail restoran lainnya yang sebesar 10,21. Meskipun hal ini menunjukkan bahwa McD telah berjuang untuk memanfaatkan ekuitasnya secara solid, metrik ini akan sangat bervariasi dari satu industri ke industri lainnya. Return on equity dihitung sebagai pendapatan dibagi dengan ekuitas pemegang saham rata-rata 12 bulan terakhir termasuk pendapatan yang diinvestasikan kembali. Jumlah pendapatan tercantum pada laporan laba rugi perusahaan. Ekuitas pemegang saham yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban dapat ditemukan di neraca yang saya ini ya. Lalu dilihat dari rata-rata laporan keuangan McDonald's ini menghasilkan revenue terbesar dari sewa properti, yaitu sebesar 60% dari revenue mereka dibandingkan dari penjualan produknya. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya ini McDonald's itu perusahaan real estate. Nah, ketika mereka pertama kali memulai operasi subleasing ini, McDonald's akan membebankan biaya tambahan 20% kepada orang-orang yang menyewa restoran. Jadi jika McDonald's membayar katakanlah $1.000 sebulan untuk properti mereka akan menagih sebesar $1.200 kepada pemilik restoran. Akhirnya tingkat kenaikan ini akan naik lebih tinggi lagi hingga 40% yang membuat perusahaan McDonald's menghasilkan lebih banyak uang. McDonald's akan mengambil margin di penjualan produk mereka sekitar 8,5% dan mengambil margin dari sewa real estate 25 hingga 30%. Yang ditunggu-tunggu kembali tersedia lagi, ayam gulai McD, menu yang populer. Untuk setiap perusahaan, langkah pertama menuju sukses adalah menilai kinerja mereka, mempertimbangkan area vital yang membuat perusahaan mereka memiliki posisi yang baik di pasar. Sangat penting untuk memastikan pertumbuhan. Kekuatan dari McD ini adalah one of the most valuable brand in the world. Adalah salah satu merek paling berharga di seluruh dunia. Nilai merek mereka sangat tinggi dan mereka juga memiliki salah satu logo yang paling dikenal, yaitu The Golden Arch. Mereka juga mengambil bantuan teknologi revolusioner untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. McDonald's French fries are considered as one of the tastiest fries in the fast food world. Seringkali pelanggan menyebut kentang goreng McDonald's sebagai salah satu kentang goreng terlezat di dunia makanan cepat saji. Dengan demikian pula, makanan cepat saji mereka yang lain relatif lebih enak rasanya daripada kebanyakan makanan lainnya. Inilah yang jadi daya tarik bagi pelanggan. Lalu McDonald's has a multi-billion real estate empire. McDonald's juga merupakan kerajaan real estate multimiliar dan karenanya mereka memiliki cadangan keuangan yang kuat. Lalu McDonald's is taking revolutionary technology. Nah, itu tadi. McDonald's is taking revolutionary technology. Mereka juga mengambil bantuan revolusi teknologi untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. McDonald's acquisition of Dynamic Yield is a
step toward enchanted personalized marketing and customization. Akuisisi McDonald's atas Dynamic Yield telah memastikan kemajuan mereka menuju pemasaran dan penyesuaian yang lebih personal. Lalu ada kelemahan franchise business model. Selain kekuatannya, penting juga bagi perusahaan untuk mengetahui kelemahannya, yaitu yang pertama, model bisnis waralaba. Kelemahan signifikan dari perusahaan ini mungkin menunjukkan dampak yang lebih besar dengan berlalunya waktu. Gangguan pada model bisnis rantai pemasokan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. Lack of employee satisfaction. Meskipun perusahaan memiliki lebih dari 2.000 karyawan, mereka gagal memberikan kepuasan karyawan. Ini dapat mempengaruhi efisiensi mereka, karenanya pada akhirnya mempengaruhi lebih lanjut terhadap kinerja perusahaan. Yang selanjutnya adalah McDonald's breakfast menu has lost its charm. Menu sarapan McDonald's telah kehilangan pesonanya selama bertahun-tahun. Kurangnya variasi dan inovasi bisa menjadi kelemahan dari McDonald's ini. Lalu negative publicity, yaitu publisitas negatif yang terus-menerus juga berdampak pada pertumbuhan mereka sampai batas tertentu. Begitu ada publisitas negatif, perusahaan bisnis berusaha untuk keluar bersih setelah itu. Lalu yang ketiga ada opportunities, peluang kinerja perusahaan menunjukkan bagaimana mereka dapat menggunakan peluang yang tersedia untuk kepentingan mereka. Perusahaan dapat berkonsentrasi pada orang-orang yang selaras dengan kekuatan mereka. Sebagai merek dan peringkat teratas, McD memiliki beberapa kekuatan yang memungkinkan mereka menggunakan banyak peluang untuk memastikan pertumbuhan mereka. Yang pertama, McDonald's launch its receh menu. Karena menarik banyak pelanggan karena harganya yang terjangkau, pelanggan yang selalu menyukai makanan bisa dapat memilih menu ini karena harganya yang relatif terjangkau itu tadi. Yang kedua, launching more items like this according for the geographical condition. McDonald's hadir di lokasi selektif di negara-negara Asia. Mereka dapat mencari ekspansi lebih lanjut dengan memiliki lebih banyak restoran di negara-negara Asia dengan meluncurkan menu dan item berdasarkan kondisi geografis dan preferensi selera lokal. Rebuilding the brand image. McDonald's dapat mulai bekerja untuk membangun kembali citra mereknya. Perusahaan perlu mencari beberapa cara ampuh yang dapat meniadakan efek publisitas negatif tadi, dan pada saat yang sama mereka dapat mencoba menawarkan kepuasan karyawan. Yang terakhir, McDonald's has initiated a partnership with Gojek, Grab, and Shopee Food. McDonald's telah memulai kemitraan dengan GoFood, Shopee Food, dan GrabFood, dan juga ada McDelivery. Hanya orang yang tidak bisa datang langsung ke lokasi untuk memesan makanan. Dengan adanya mitra tadi, mereka dapat memesan makanan dari rumah dan mendapatkan pelayanan yang baik dari mitra tadi. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman. Yaitu yang pertama, risky investment on technology activities. Investasi beresiko McDonald's dalam inisiatif teknologi ini dapat sangat mempengaruhi pertumbuhan mereka di masa depan loh. Yang kedua ada fierce competition
from competitors like Burger King. Pasar yang kompetitif dapat menjadi ancaman nyata bagi perusahaan. Merek terkenal lainnya seperti Burger King, KFC dapat menjadi ancaman signifikan bagi McDonald's. Ketika pesaing mencoba beradaptasi dengan perubahan kebiasaan makanan, perusahaan dapat tertinggal karena tidak mendorong perubahan lainnya. Mereka juga menghadapi ancaman budaya saat beroperasi di berbagai negara. Contohnya, ketika McDonald's hadir di negara India dengan mayoritas agama Hindu tidak dengan memakan daging sapi, McDonald's ini kesusahan untuk menentukan menunya. Lalu ancaman yang terakhir, McDonald's face immense pressure to improve its practice to minimize the waste. McDonald's menghadapi tekanan besar untuk meningkatkan praktiknya guna meminimalkan produksi limbah. Ini menciptakan kesan negatif terhadap perusahaan. Lalu, strategi pengembangan perusahaan. Analisis SWOT McDonald's menunjukkan bahwa meskipun perusahaan adalah salah satu merek dagang yang paling berharga, masih harus membuat perbaikan yang besar nih yang akan mengarah pada pertumbuhan perkembangan skenario pasar selanjutnya. Skenario pasar yang berubah dapat mempengaruhi penjualan mereka jika mereka tidak mencari peluang untuk tumbuh. Analisis SWOT McDonald's mengisyaratkan bahwa ada cara khusus yang dapat mereka lakukan, yaitu yang pertama, memastikan kepuasan karyawan dapat menjadi langkah pertama yang dapat diambil oleh rantai makanan. Ini akan menciptakan pengenalan merek yang tinggi dan pada gilirannya meningkatkan citra merek. Selain itu, secara tidak langsung juga akan membantu perusahaan untuk memiliki karyawan yang lebih efisien dan berpengalaman yang dapat memberikan layanan terbaik bagi pelanggan McDonald's. Yang kedua, McDonald's perlu memperbaiki menu mereka. Mereka perlu membawa makanan baru dan unik sambil menjaga yang klasik di sampingnya. Ini akan menarik lebih banyak pelanggan. Untuk negara yang berbeda, mereka dapat mencoba menyediakan menu yang sesuai dengan selera lokal. Yang ketiga, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah khusus untuk mengurangi pemborosan. Tuntutan untuk melakukannya telah menciptakan tekanan besar pada mereka. Memperbaiki aspek dari kelemahan dan ancaman mereka dapat meningkatkan kesan mereka di benak para pelanggan McDonald's. Wah, sudah selesai nih pembahasan kita pada hari ini, yaitu McDonald's. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.